Salam rekan guru semua, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang sesuai berdasarkan FR-FR dari teman-teman yang telah mengikuti tes P3K beberapa waktu lalu. Berdasarkan FR bahwa pada kompetensi teknis guru hanya soal pedagogi umum, tidak ada soal kompetensi profesionalnya sesuai jurusan masing-masing. Kompetensi pedagogiknya bisa teman-teman langsung lihat di video ini, ada beberapa materi yang keluar. Tidak semua soal bisa saya bahas, semoga soal ini bisa membantu teman-teman semuanya. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Nomor 1, guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dalam hal A. Kompetensi profesional, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi akademik. Nah, untuk dapat memahami karakteristik peserta didik itu masuk ke ranah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu sendiri yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengembangkan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Jadi, itu masuk ke ranah kompetensi pedagogik. Oke, selanjutnya kita lihat jawabannya C, nomor 2. Berikut ini adalah karakteristik pembelajaran yang efektif, kecuali A. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, B. Menggunakan beragam metode pembelajaran, C. Mengabaikan perbedaan individual siswa, D. Memberikan umpan balik yang konstruktif, E. Mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk yang A, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, ini jelas harus ada di dalam sebuah pembelajaran. Yang B, menggunakan beragam metode pembelajaran. Pastinya kita dalam melakukan pembelajaran harus menggunakan beragam metode pembelajaran. Yang C, mengabaikan perbedaan individual siswa. Nah, kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki perbedaan dan perbedaan sifat dan perilaku. Jadi, dalam mendidik atau dalam melakukan pembelajaran, kita tidak boleh mengabaikan perbedaan individual dari siswa. Kenapa? Karena pembelajaran yang efektif harus memperhatikan perbedaan individual siswa, karena setiap siswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi yang C itu tidak memenuhi syarat untuk pembelajaran yang efektif. Yang D, memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita harus memberikan umpan balik yang dapat membangun kemampuan berpikir siswa. Yang E, mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, ini jelas juga bagus. Dan yang D juga, maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3. TK atau penelitian tindakan kelas adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru untuk A. Menilai keberhasilan siswa dalam pembelajaran, B. Menilai efektivitas metode dan strategi pembelajaran, C. Mengembangkan kurikulum pendidikan, D. Menentukan kenaikan pangkat guru, E. Menentukan kelulusan siswa. Nah, jadi salah satu PTK itu adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru untuk menilai efektivitas metode dan strategi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Jadi jelas itu jawabannya adalah B. Nomor 4, metode pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kreativitas siswa adalah A. Ceramah, B. Diskusi, C. Demonstrasi, D. Simulasi, E. Brainstorming. Pelajaran yang menekankan pada pengembangan kreativitas itu lebih tepatnya adalah brainstorming. Karena brainstorming itu adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kreativitas siswa, di mana siswa diajak untuk mengemukakan ide. Tepat berarti jawabannya adalah E. Nomor 5, berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dalam teori belajar behavioristik. Kecuali A. Reward dan punishment dapat mempengaruhi perilaku seseorang. B. Penggunaan stimulus dapat
meningkatkan respon tertentu. C. Proses mental sangat berpengaruh pada perilaku individu. D. Pengalaman masa lalu mempengaruhi perilaku di masa depan. E. Perilaku yang diulang-ulang cenderung dipelajari dan terbentuk. Jadi teori belajar behavioristik itu berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara langsung, sehingga proses mental tidak menjadi fokus utama dalam teori ini. Jadi di sini kita lihat bahwa di nomor A, di sini ada kata perilaku. Yang D juga ada kata perilaku, yang E juga ada kata perilaku. Yang C, nah, di sini yang dilihat adalah proses mental sangat berpengaruh pada perilaku individu. Jadi karena ini adalah teori behavioristik, dia tidak melihat pada proses mental. Oke, berarti yang tidak sesuai itu adalah C ya. Sedangkan yang B, penggunaan stimulus dapat meningkatkan respon tertentu. Nah, respon di sini ini maksudnya juga mengarah ke perilaku. Oke, berarti jawabannya adalah C. Nomor 6, salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini sesuai dengan pandangan teori belajar apa? A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Konstruktivis, E. Holistik. Nah, teori belajar yang sesuai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu teori belajar humanistik, karena dia menekankan pada pengembangan potensi individu secara penuh, sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Jadi humanistik itu dia fokusnya kepada pengembangan potensi secara individual. Jadi yang pernah kita dengar adalah memanusiakan manusia, itu masuk ke dalam teori humanistik. Maka jawabannya adalah paling tepat adalah A. Nomor 7, salah satu prinsip utama dalam teori belajar kognitif adalah A. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan fisik. B. Individu belajar melalui pengalaman dan observasi. C. Informasi yang diterima harus diproses dan diorganisasi agar dapat diingat. D. Perilaku individu dipengaruhi oleh kondisi psikologis. E. Reward dan punishment dapat mempengaruhi motivasi belajar. Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Jadi di sini yang menunjukkan bahwa adanya proses yaitu terdapat pada jawaban yang C. Informasi yang diterima itu harus diproses dan diorganisasi agar dapat diingat. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 8. Sikap guru yang baik dalam pembelajaran adalah A. Menjadi teman yang terlalu akrab dengan siswa. B. Tidak memperhatikan kebutuhan khusus siswa. C. Memberikan bimbingan yang jelas dan terstruktur. D. Tidak peduli dengan kemajuan belajar siswa. E. Tidak menyesuaikan cara mengajar dengan gaya belajar siswa. Jadi akrab dengan siswa itu bagus, tetapi kita juga harus menjaga jarak dengan siswa. Harus ada batasan antara guru dengan siswa. Yang B. Tidak memperhatikan kebutuhan khusus siswa. Nah, ini juga kita perlu memperhatikan kebutuhan khusus dari siswa karena setiap siswa itu berbeda-beda. Yang C. Memberikan bimbingan yang jelas dan terstruktur. Nah, ini lebih bagus dari A dan B. D. Tidak peduli dengan kemajuan belajar siswa, ini juga tidak benar. Yang E. Tidak menyesuaikan cara mengajar dengan gaya belajar siswa. Nah, ini kita juga harus bisa melihat bahwa karakter atau siswa kita itu seperti apa, dan kita harus bisa dan dapat menyesuaikan dengan gaya belajar siswa kita masing-masing. Jawabannya adalah C. Metode PTK yang melibatkan partisipasi siswa secara aktif adalah A. Observasi, B. Eksperimen, C. Survei, D. Wawancara, E. Tindakan. Nah, untuk melibatkan siswa secara aktif itu metode yang tepat kita memakai adalah metode tindakan.
Metode PTK yang melibatkan partisipasi siswa secara aktif adalah tindakan. Dalam metode ini, siswa aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan yang dilakukan. 10. Dalam teori belajar behaviorisme, yang paling mempengaruhi terjadinya perilaku adalah A. Faktor lingkungan, B. Faktor biologis, C. Faktor psikologis, D. Faktor sosial, E. Faktor genetik. Dalam teori belajar behavioristik, itu faktor yang lebih dipentingkan adalah faktor lingkungan. Maka faktor yang banyak mempengaruhi yaitu adalah faktor lingkungan. Nomor 11, terdapat ungkapan bahwa buku bisa digantikan dengan teknologi. Tetapi peran guru tidak bisa digantikan, bahkan harus diperkuat. Pada era sekarang, abad 21, guru harus mampu memanfaatkan A. Media online, B. Telekomunikasi, C. Teknologi inovatif, D. Media inovatif, E. Teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Nah, jelas itu jawabannya adalah E. Nomor 12, guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, C. Memfokuskan diri pada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, D. Menekankan pada pengembangan keterampilan belajar, E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk yang A, nah, ini di sini guru memfasilitasi pembelajaran pada abad 21. Jadi, yang A mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. Pengutamaan menguasai materi itu memang harus dilakukan tidak hanya di abad 21. Ya, ini masih kurang tepat. Yang B, memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. Nah, ini juga kurang tepat. Yang C, memfokuskan diri pada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. Tidak hanya memfokuskan diri pada aplikasi, tetapi banyak bidang lain yang harus kita satukan sehingga bisa menjadi guru itu bisa menjadi memfasilitasi pembelajaran pada abad 21. Tidak hanya fokus pada aplikasi di abad 21. Jadi ini kurang tepat. Yang menekankan pada pengembangan keterampilan belajar. Oke, yang D kita simpan dulu. Yang E, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa materi itu bisa diakses di manapun atau materi itu bisa bersumber dari apapun. Jadi siswa itu juga bisa mencari sendiri materi yang mereka butuhkan. Jadi tidak hanya guru yang menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Ini juga kurang tepat. Oke, kita lihat yang D. Menekankan pada pengembangan keterampilan belajar. Pengembangan keterampilan belajar. Nah, untuk yang D ini kita bisa melihat bahwa di sini kalau pengembangan keterampilan belajar, maka di sini itu maksudnya bahwa guru itu pasti harus bisa menguasai semua aspek atau bidang, baik itu pada materi, pada metodenya, pada strateginya, strategi apa yang harus dipakai, apalagi kita sekarang berada pada pembelajaran abad 21. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 13, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Guru harus bisa menentukan strategi pembelajaran. Karena dari strategi pembelajaran itu, di situ juga ada metode pembelajaran dan ada pendekatan pembelajaran dan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang dipakai oleh guru. Terutama juga semuanya mencakup di situ ada metode, pendekatan, gaya, dan kemampuan belajar. Maka yang paling tepat adalah C. Maaf, ini ada kesalahan dalam peletakan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Strategi pembelajaran.
Nomor 14, merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. Ya, di sini kita lihat perumusan tujuan pembelajaran. Nah, bagi Bapak Ibu guru, semuanya pasti tahu perumusan tujuan pembelajaran itu terletak di mana. Oke, kita lihat yang A, setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan untuk yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, penutup. E. Setelah menentukan alat bahan sumber belajar yang digunakan. Oke, dari sini pasti Bapak Ibu sudah tahu yang sering membuat RPP. Nah, yang jelas itu pasti menentukan tujuan pembelajaran itu setelah menentukan SK, KD, dan indikator. 15. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan. Nah, oke, perhatikan indikator itu dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran, E. Metode pembelajaran. Nah, jelas bahwa indikator itu dikembangkan dari kompetensi dasar. Jadi dari KD itu timbullah indikator yang dapat memenuhi kompetensi dasar. Rekan guru dan teman-teman semuanya, sampai di sini pembahasan soal kita. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita bisa membahas lagi soal-soal lainnya yang berkenaan dengan FR yang telah keluar, yang telah saya dapatkan. Ya, jadi sesuai dengan FR yang telah saya dapatkan, saya akan mencari soal yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.